Kita Oke, mulai oke, oke. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore nggih di Papua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama nggih Bapak Ibu yang ada di Zoom ini dalam hal pembimbingan survei akreditasi di tahun 2024. Nanti kita perkenalan dulu ya sebelum ke pembimbingan. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Pak Agung. Saya dari surveyor di Provinsi Jawa Timur, nggih, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Semeru ya, yang punya Semeru gitu nggih. Yang banyak Hmm. dengan tahu apa Gunung Semeru itu di tempat kami gitu nggih. Oke, kemudian saya membidangi di TKSD UKM. Jadi yang membahas terkait bab 1 dan bab 2. Tuh, nggih, terkait dengan tata kelola klinik dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Itu mutunya klinik itu nggih. Nanti kita akan bersama-sama. Kemudian saya dulu di Puskesmas nggih Bapak Ibu 9 tahun. Kemudian pindah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sekarang mengurusi desa. Itu selama 5 tahun sampai sekarang. Kemudian saya juga narasumber atau fasilitator dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan BKKBN. Ya, terkait dengan manajemen posyandu. Jadi apabila nanti Bapak Ibu menanyakan terkait posyandu bisa bertanya kepada kami gitu nggih, terutama terkait ILP ya kalau yang terbaru nggih itu. Kemudian kalau yang klinik alhamdulillah saya juga mendampingi nggih beberapa klinik ya, tidak hanya di Jawa Timur, ada di Sulawesi, bahkan ini dari Panjenengan ini Papua yang terbaru gitu nggih. Semoga kerjasama kita sampai nanti berjalan dengan baik, nggih, baik Amin. bimbingan ataupun sampai nanti survei, nggak apa-apa itu ya. Tuh. Ya. Untuk memperkenalkan diri atau mempererat, nanti kita akan bikinkan grup, nggih, Bapak Ibu, supaya nanti biar enak diskusinya. Misalkan Bapak Ibu butuh dokumen apa, nanti kita siapkan. Jadi misalkan ada dokumen apa yang diperlukan, nanti akan kami siapkan. Kemudian mungkin apa perlu revisi-revisi, nanti kami akan dampingi, nggih, revisi apa yang perlu dipenuhi di dokumennya Bapak Ibu semuanya. Monggo mungkin ada yang perkenalan di sini, nggih, dari Bu Santi dulu. Eh, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas Nggih. kesediaannya untuk membimbing kami. Karena memang betul-betul kami di Papua ini, Pak, kami betul-betul klinik swasta yang Hmm. pertama yang akan, Oke. iya, yang pertama yang melakukan akreditasi. Hmm. eh, dan ya tahulah Pak Papua bagaimana kodong ya Pak, Nggih. maksudnya Nggih. di dinas kesehatan juga kadang kita minta bantuan untuk bimbing juga, kayaknya di sana juga masih minim juga Nggih, ilmu siap. tentang aturan-aturan tentang akreditasi. Jadi Oke. saya berterima kasih kepada Bapak, bimbing kami Nggih, supaya siap. insya Allah klinik sehat sabar bisa juga menyamai klinik-klinik yang ada Amin. di Jawa sana atau di Makassar sana, Amin. Pak. Kliniknya apa namanya, Amin. Bu? Klinik pertama sehat sabar. Oh, Sehat Sabar. Ya. Oke, nggih. Ah, Terima kasih ah. Bu Santi. Kemudian selanjutnya ini siapa ini? Pengguna Zoom ini sinten nggih? Siapa ya pengguna Zoom ini? Rekannya Bu Santi juga, bukan? Oh, enggak. Kakak siapa ini yang di pengguna Sumna? Tulisannya pengguna Zoom ini Rara. siapa? Oh, iya. Ini juga. Anggota juga ini. Oh, Kemenaker. gitu. Mana? Mana ini? Mana nih? Mana di Siapa orangnya ini? ini? Pengguna Zoom ini siapa? Nanti biar kenal kita. Jadi biar enggak bingung namanya, nggih. Nah, Eh, Iya, betul siap. tahu kemana ini? Ya, terus siapa lagi? Amanatullah. Amanatullah. Iya. Ya, ini siapa? Monggo Ini diperkenalkan. kemenakan juga. Iya. Oh, Kemenakan juga. oh dari klinik juga, klinik sehat. Iya, semua dari klinik. Oh, gitu, guys. Siap, Ya, siap. saya membantu toh Pak untuk Oh iya, dokumen-dokumen apa. dokumen. Iya, Nggih, siap. dokumen-dokumen toh Pak. Nggih, siap. Ini saya Ya, langsung aja nggih, Bu, ke ya. materi, nggih.
panjenengan ini akan melakukan yang namanya survei akreditasi klinik, nggih, yang mungkin akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya pada bulan April, nggih, tanggal 20 atau akhir lah itu, nggih. Nah, namun sebelum itu kita akan membahas apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan survei akreditasi penilaian tersebut. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami regulasi apa yang digunakan dalam penilaian akreditasi klinik gitu nggih. Mohon izin share screen dulu peraturannya. Bentar. Belum nampak nggih, Bu? Belum ya? Oh, belum. Udah, Ini sudah nggih. Yang mana-mana. pertama, nah, Bapak Ibu kan kemarin pada waktu mendirikan klinik ini kan sudah ada ini nggih, menggunakan dasar ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Nah, ini dijadikan suatu patokan Bapak Ibu semuanya untuk pelayanan yang ada di klinik ya, di sini. Ini ada di halaman 600 sampai 800 Bu ya, nanti dicari di sini. Itu terkait penyelenggaraan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan dalam hal ini klinik ya. Klinik rawat jalan, klinik rawat inap, klinik Pratama, Utama ini semuanya ada di sini. Dan ini peraturan ini harus masuk di nanti di mengingatnya ya. Di bab-babnya itu kan ada ya Bu ya mengingat gitu ya. Ada mengingat dan lain sebagainya itu dimasukkan sebagai dasar di dalam SK. Ini harus masuk, peraturan ini harus masuk di dalam SK. Kemudian selanjutnya yang digunakan adalah ini terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 1983 2022 tentang standar akreditasi klinik. Nah, jadi di sini ini sudah ada standarnya, apa-apa saja yang perlu dipenuhi oleh klinik ya, ada standarnya. Nah, apa itu di dalamnya? Ini seperti ini nggih, permisi. Nah, jadi kliniknya itu bisa semuanya ya Bu, baik rawat jalan, rawat inap, Pratama, Utama, itu semuanya menggunakan standar yang ada di sini. Yang ada di HK 0107 Menkes ini, KMK ini 1983. Jadi semuanya pakai di sini, baik itu pelayanan one day care, home care, itu semuanya ada di sini. Nah, di dalam akreditasi itu ada beberapa nama ya, atau beberapa elemen ya namanya. Yang pertama ada bab. Bab. Nah, di akreditasi klinik, bab itu merupakan pengelompokan standar yang sejenis dan saling berkaitan satu standar dengan standar lainnya. Berarti kalau di klinik itu ada 3 bab ya. Bab satu yaitu adalah terkait bagaimana tata kelola klinik. Tata kelola klinik itu berarti bagaimana kemampuan dari direktur atau pimpinan klinik dan penanggung jawab klinik mengatur sumber daya manusia, sumber daya alatnya di sana itu digunakan seoptimal mungkin untuk kelangsungan daripada klinik itu. Kemudian yang kedua, bab duanya yaitu mutu ya, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, setelah panjenengan punya yang bab satu, bab 2 ini mutunya. Lah, mutunya seperti apa? Kita lihat nanti. Mutunya itu nanti akan dilihat dari entah itu mutu indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas klinik, dan nanti indikator mutu masing-masing indikator per kegiatannya ya, per unit layanan. Kemudian di dalamnya juga nanti akan dinilai bagaimana klinik untuk melakukan PPI ya, pencegahan dan penanggulangan infeksi di Infeksi. situ. Oke. Bagaimana proses yang dilakukan oleh klinik dalam menanggulangi itu, dalam melakukan program-program itu. Kemudian di dalamnya juga ada sasaran keselamatan pasien. Ya, itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kesehatan perorangan ya. Standar kesehatan perorangan. Ini nanti di bab 3. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 1 dan bab 2 nanti akan dinilai oleh
surveyor yang namanya surveyor TKSD UKM. Ya, Ini itu. UKM. UKM. Oke, Pak. Kemudian yang bab 3 ini akan dinilai oleh surveyor TKPP. Kalau TKPP itu biasanya antara dokter umum, dokter gigi, ataupun biasanya apoteker, Bu. Yang ya di situ. Kalau bab 1, bab 2 itu bisa semuanya. Dokter umum juga bisa masuk, dokter gigi bisa juga masuk. Itu. Kemudian ada standar ya. Jadi setelah di dalamnya bab itu ada di bawahnya lagi standar. Standar itu nanti berbeda-beda setiap bab ya. Kalau bab 1 itu ada 1.1 ya, standarnya ada 4. Kemudian kalau bab 2 ada 3, bab 3 ada 15 gitu. Tapi semuanya itu ada yang dinilai, ada yang tidak dinilai. Itu nggih. Nanti kita akan jelaskan mana yang dinilai, mana yang tidak dinilai. Itu nggih. Pak, minta Nggih. maaf Pak ya, saya Nggih. potong Pak. Nggak apa-apa, monggo, Nggak Bu. apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, monggo. Kita Iya, interaksi aja. iya. Terus ini Pak yang Mm-mm. saya mau bertanya Pak Mm. tentang ini. Saya klinik Pratama ini sudah Mm-mm. termasuk klinik rawat jalan kah atau klinik apakah ini Pak? Maksudnya yang Mm. bersalin di belakang ini termasuk tidak Pak rawat Nah, jalan? ini begini, Bu. Nah, saya Ah. ingin tanyakan, kemarin surat izin operasionalnya judulnya apa, Bu? Ini klinik Pratama Sehat Sabar. Maksudnya ada rawat inap, rawat jalannya itu? Kan ada. Jadi itu hari waktu di OSS ya, Heeh, heeh. saya isi dua rawat jalan dengan rawat inap karena sepengetahuan saya kan ada Mm-mm. bersalin di belakang tuh Pak rawat inap. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Cuma di dinas kesehatan kan mereka yang validasi Pak ya. Iya, heeh. Ya, mereka validasi terus kata itu tidak masuk rawat jalan, rawat inap karena Mm-mm. masa nipah kah? Bagaimana Oh kah? iya, iya, Nanti ya, ya. benar-benar. Heeh. Ah, nanti terkecuali kata kalau misalnya kliniknya nanti berkembang ada IGD-nya, itu Mm-mm. sudah bisa rawat inap. Iya, benar, benar. Berarti, Ah, berarti dari Dinas Kesehatan izinnya kemarin, berarti surat izin operasionalnya itu adalah rawat klinik Pratama rawat jalan. jalan, ya Nggih, kah? gitu. Iya, nanti gini Bu, setelah Hmm. panjenengan melakukan survei ini, nanti baru bisa mengurus, misalkan panjenengan sudah ada IGD dan lain sebagainya, bisa mengurus ke rawat inap, gitu. Iya. Nggih, nggih. Amin. Kemudian, Kita amin. jalani dulu ini yang ada, Iya, Pak. benar Bu. Jadi bertahap, nggih, Bertahap bertahap. ya toh, Iya, Pak. bingung nanti kalau Ah, dan oke. lanjut Kak, lagi, Pak ya. Oke, ya Jadi oke. kemarin, maaf, minta maaf, Pak. Nggak Jadi apa-apa, nggak kemarin, apa-apa, monggo, monggo. ya, maksudnya kita sharing, Bapak ya, Iya, minta nggak apa-apa, maaf. monggo, monggo. Ini saya punya klinik kan, Pak. Heeh, Kebetulan, alhamdulillah itu klinik spesialis ya, Pak. heeh, Dokter-dokter heeh. spesialis kemarin di sini kan mereka pada praktek di sini, ya toh? Hmm, heeh, heeh, heeh. Jadi awal pertama saya bikin profil itu saya bikin profil klinik utama. Oh iya, heeh, karena Ah, ada pelayanan ada spesialis. spesialisnya. Ya, heeh, Ah, heeh. cuma setelah kepala BPJS jalan-jalan ke sini, Heeh, ya toh Pak, heeh, mungkin tidak tahu walau alam bagaimana karena kalau misalnya memang klinik utama kan memang bisa kerjasama dengan BPJS ya Pak. heeh, heeh. Tapi cara pengklaimannya itu berdasarkan pasien yang datang ya Pak. Iya, benar. Ya, Heeh, beda dengan kalau klinik Pratama. heeh. Ya, kalau klinik Pratama kan per kapitasi Pak ya. Per kapitasi, Nah, benar. jadi beliau sarankan. Jadi saya Heeh. ini kan Pak tidak tahu apa-apa, cuma maksudnya kan ya Iya, beliau sarankan bilang sudah Ibu kita mulai dari awal saja Pratama, iya Pratama benar. dulu, nanti Ke spesialan ke utama. iya Gitu. ke Iya. utama. Heeh, Jadi diurus itu dulu. hari, jadi itu hari Pak saya 2 kali ganti profil loh Pak. Jadi Oke. pertama saya bikin klinik utama, habis itu Heeh. saya ganti lagi jadi Pratama. Oke, nanti berarti seperti itu ya, Bu. Berarti nanti di pengisiannya di akreditasi nanti adalah klinik Pratama Rawat Jalan. Ya. Gitu, nggih. Terus Pak lanjut Kak lagi nih Pak. Nggih, nggak apa-apa. Hmm. Minta Nah, maaf. iya, nggak apa-apa, Bu. Nah, ini langsung ya, di bawahnya lagi, tadi di bawahnya bab itu ada maksud dan tujuan. Nah, Nah, maksud dan tujuan. Heeh. Pak minta maaf. Ini Heeh. Pak, kan kemarin sempat
Ibu Uni yang ketua Ya. KAPI ya, ketua PAPSEL ini yang PKP ini dari lembaga. Tanyakan kata kemarin Ibu memang ada dokter spesialis di situ. Saya bilang iya ada. Terus itu bagaimana kelanjutannya saya karena Ibu bilang nanti utama saja. Tadi saya bilang sudah Ibu saya pertama saja. Terus jalan keluarnya kata saya harus bikin MOU Pak kerjasama dengan Dengan spesialis. oh anu ya nanti di gini Bu. Ini kan panjenengan kan aslinya kan kalau dari BPJS-nya kan klinik Pratama ya. Ya, Nah, berarti nanti untuk melakukan pelayanan spesialistik itu berarti dokter spesialisnya ke situ nggih. iya. Jadi Berarti tapi nanti mereka on gimana? call Pak, on call. Oh, on call. Nah, berarti nanti Ya, perjanjian kerjasama aja, Bu. Perjanjian kerjasama terkait manajerial namanya itu. ya. Itu namanya Oke. seperti itu. Jadi kalau di mana klinik itu kalau di elemen penilaian itu ada namanya kontrak manajerial sama kontrak klinis. Kalau kontrak klinis itu sama rumah sakit, sama puskesmas, laundry, kemudian limbah itu Bu Santi. Tetapi kalau misalkan panjenengan mau kerjasama, Bu Santi misalnya mau bekerja sama dengan dokter spesialis, berarti kontraknya namanya kontrak manajerial. Itu seperti Hmm. kontrak dengan pegawainya panjenengan sama Bu Santi, Hmm. pekerja sama Bu Santi. Itu misalkan Ya. jam kerjanya berapa jam, kemudian setiap hari apa, itu harus masuk di dalam dokumen kontraknya. Perjanjian Ya. kerjasama. Mm-mm. Tuh. Lanjut Pak, bertanya Mm-mm. lagi Pak ini. Iya, enggak apa-apa. Ah, klinik, klinik Mm-mm. memang harus punya apoteker penanggung jawab, Pak. Nah, ini nanti di situ ada sudah. Jadi ceritanya begini Pak ya. Ini Mm-mm. sebenarnya bangunan saya ini sudah lama jadi Pak. Mm-mm. Cuma kebetulan itu hari saya Mm-mm. menghadap ke dinas kesehatan. Kan saya punya apotik. Mm-mm. Apotik ini baku samping di dengan klinik. Jadi kayak satu Mm-mm. atap. Ya tahu apa tuh? Oh, iya iya paham. Ya, klinik di samping, apotik di samping, klinik Ah, bersamping ke Pak. Terus ah, itu hari waktu di dinas kesehatan saya harus cari apoteker satu untuk penanggung jawab di klinik. ah. Sepengetahuan saya kemarin, jadi saya cuma satu apoteker, saya bilang kan kalau apotik kan sudah lama berjalan, sudah ada Mm-mm, mm-mm, apoteker penanggung jawabnya. mm-mm. Terus saya pikir kalau klinik saya kira kan bagiannya Ji, iya toh Pak, Oh, satu maksudnya ya atap paham, Ji. paham, paham. Tapi mereka minta saya cari lagi apoteker lagi satu, jadi saya dua apoteker di sini Pak, Oh, satu mungkin untuk gini, Bu. klinik, satu Oh, untuk maksudnya gini. Maksudnya gini mungkin. hmm, Surat izin prakteknya apotekernya dilihat. maksudnya bagaimana Pak? Surat izin prakteknya apotekernya itu apakah atas nama apotek atau atas nama klinik gitu? Ya, eh, tidak Pak, karena mereka minta itu dua. Jadi lain Iya, untuk enggak maksudnya bertanggung jawab. Hmm? maksudnya dinas kesehatan itu kan aslinya gini, apoteker yang ada di tempatnya Bu Santi itu yang sekarang itu kan ada namanya surat izin praktek ya. Ya, Nah, itu maksudnya dipastikan surat izin prakteknya itu di apoteknya Bu Santi, maksudnya itu tulisan SIP-nya itu praktek di di mana? apotik, Di di apotek. Iya apotik. benar Bu berarti. Kalau Hmm. misalkan ke klinik berarti si apoteker itu berarti harusnya dengan nama kliniknya jenengan bukan di apotek maksudnya. Tapi Heeh. harusnya, maksudnya aturannya klinik itu Pak, pakai dua Heeh. apoteker atau Sebenarnya gini Bu, panjenengan misalkan ya kan sudah punya apoteker, sebenarnya dia bisa untuk mengurus ke mana? Ke klinik karena memang klinik. nggih, ke klinik. Nah, setahu saya dulu itu kalau satu apoteker itu harus punya apa? Bisa 2 sampai 3 apa namanya? Tempat praktek SIP. ya. Ya, SIP. tempat praktek ya. Nah, itu Ah. dipastikan dulu kliniknya menjenengan klinik apa? Si Hmm. apotekernya itu yang di tempatnya Bu Santi itu di mana saja dia praktek itu. Tidak, jadi apoteker yang di klinik itu Pak, cuma Heeh, satu tempatnya di di situ ap- aja. di sini saja, kan Oh, maksudnya ya di sini saja di apotek Sehat Sabar saja. heeh. Terus ceritanya orang dinas kesehatan minta lagi satu apoteker, ya, Heeh. minta lagi satu Oh. apoteker untuk penanggung jawab di klinik. Berarti Jadi saya, anu aja Bu, saran saya mungkin ya, ini saran ya.
bisa jadi panjenengan nanti apa kan apotekernya masih punya satu surat izin ya. Iya, Nanti ngurus itu yang atas nama juga ke klinik gitu. Kan ya, nggak artinya boleh, nggak boleh apa namanya apotek terus dia ke klinik nggak bisa kan, harus punya izin ke kliniknya juga kan. hmm, tapi Heeh. artinya Bapak bisa bisa satu apoteker saya pakai Pak ya? Iya, pakai itu. Makanya ditanyakan dulu si apotekernya itu apakah sudah maksudnya namanya itu dipakai di mana gitu SIP-nya gitu. Ini saja Pak, Dipastikan di dulu. apotek sehat Oh ya sabar sudah, saja. berarti nanti Karena nanti kebetulan mengurusi. bukan dia dipakai namanya di rumah sakit, bukan. Oh gitu. Biasanya kan ada di Jadi rumah sakit, no, ada di ada apoteker puskesmas. lain tidak Pak? Ada Oh gitu. apoteker lain. Jadi dia itu cuma Pak di namanya itu SPP-nya itu cuma di apotek sehat sabar saja. Oh gitu. Makanya, ya sempat Ibu Uni bilang satu saja apoteker, nanti bikin kerjasama lagi. Iya, Iya bener. Untuk yang di klinik maksudnya. ya. Gitu Jadi tidak bener. apa-apa ya, satu Nggak apa-apa, apoteker saja nggak Pak apa-apa. ya. Sambil nanti apotekernya untuk mengurus yang itu ya Bu, surat izin prakteknya di klinik ya, Iya, biar iya. biar jadi apa sinkron gitu ya. Mm-mm. Mm-mm, Iya. betul. Oke, kemudian maksud dan tujuan. Jadi tadi di standar itu kan masih umum ya, masih umum. Jadi nanti Bapak Ibu membaca untuk memahami elemen penilaian yang ada di situ, apa yang perlu dibutuhkan itu nanti membacanya dari maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan. Di mana maksud dan tujuan nanti ada di instrumen ini nanti. Kemudian maksud dan tujuan itu apa? Jadi mendeskripsikan tujuan dari standar tadi. Apa sih yang kepengen dicapai oleh standar itu? Jadi dipahami dulu ini. Kalau elemen penilaian ini gampang, tinggal mengikuti dari maksud dan tujuan ya. Nilai 10, 5, 0 itu gampang. Karena apa? Panjenengan harus paham dulu di maksud dan tujuan. Kalau Iya. elemen penilaian ini cuma mengikuti. Nggih. Karena apa? Elemen penilaian cuma satu kata, Bu, satu baris, ya, satu kalimat aja. Tetapi banyak yang nggak tahu. Ini maksudnya apa sih dari elemen penilaian ini? Harus membaca dari atasnya, maksud dan tujuannya. Di situ sudah ada, misalnya butuh SOP, butuh SK, butuh dokumen apa, itu yang dijelaskan di maksud dan tujuan. Tujuan. Nggih. Nah, tadi sudah dijelaskan, nggih, ada berapa bab? Ada 3 bab. Ini, nggih. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 tata kelola klinik. Jadi nanti ada 4 standar ya, ada pengorganisasian klinik, tata kelola sumber daya manusia SDM-nya nanti dilihat, kemudian tata kelola fasilitasnya dan keselamatannya, bagaimana gitu, terkait limbah, sanitasi, kemudian keamanan ya, sampai dengan nanti utilitas, misalkan listrik, air dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama apa yang sudah dilakukan oleh klinik ya, klinik ini nanti dibahas di sini. Kemudian yang bab 2 itu ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Itu ada standar 2.1 sampai 2.3. Yang 2.1 itu terkait dengan mutu, nggih. Mutu nanti kita Kesehatan bahas. pasien. Nggih. Kemudian yang bab 2 standar 2.2 yaitu terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Yang ini ada 6 indikator yang di dalamnya, nggih. Kemudian 2.3 ada PPI, pencegahan dan pengendalian Oke. infeksi. Nggih. Kemudian Oh, bab jadi kalau 3 klinik itu banyak. tiga tiga bab saja Pak ya? Ya, 3 bab tapi banyak juga, Bu. Gitu. Kemudian Mm-mm. bab 3 penyelenggaraan kesehatan Kesehatan perorangan. perorangan. Oke, ini ada standar 3.1 sampai 3.15 nanti, nggih. Ada itu, ini ada hak dan kewajiban pasien, pasien dan keluarga, akses, pengkajian, pelayanan promotif preventif, pelayanan pasien risiko tinggi, anestesi, gizi, pokoknya semuanya ini nggih, lab ya, rekam medisnya, radiologi sampai farmasi. Bila tidak ada, misalkan pelayanan radiologi tidak ada dilakukan di klinik, berarti nanti tidak dinilai, tidak Ya, ditanyakan, Bu, itu ya. Jadi ya. langsung tidak dinilai, tidak dimasukkan ke aplikasi. Jadi langsung nol gitu ya. Nol itu maksudnya tidak ternilai, maksudnya langsung terblok Ya. sendiri gitu, nggih. Kemudian ini ya nanti standar-standarnya ada di sini, maksud dan tujuan tadi itu ya, Bu. Ini ya, semuanya ada di sini panduannya, nggih. Sampai elemen penilaiannya di sini, gitu, nggih. Jadi di sini sudah lengkap ya. Ini. Kemudian kalau yang ini, peraturan ini yang selanjutnya adalah keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor 202/105/2023. Ini instrumennya, elemen penilaiannya.
Jadi memang harus pahami dulu yang ini tadi, Bu. Yang ini itu harus dipahami dulu, baru menuju ke instrumen ini. Biar paham, gitu, nggih. Nanti di dalamnya ini semuanya ada, nggih. Di sini ini ada nilainya 10, 5, itu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai 10, gitu, nggih. Ini semuanya ada di sini. Ya, kita lanjut langsung ke materi, nggih. Materi di bab 1. Oke, sebentar saya buka dulu bab 1. Mana bab 1? Oh ya, bentar. Bab 1. Oh ini, tata kelola klinik. Sebentar. Nah, ini ya, bab 1, tata kelola klinik. Apa itu tata kelola klinik? Kita bahas di sini. Oke. Nah, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialistik. Jadi benar ya Bu, ada dua ya, bisa dia medis dasar atau spesialis. Itu pelayanannya apa? Ada 3. Pelayanan standar kedokteran, pelayanan kesehatan yang paripurna, maksudnya itu mulai pendaftaran sampai ke apotek ya. Kemudian dan semua pelayanannya itu saling terkait, berkesinambungan. Jadi semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian apa itu klinik utama dan pratama? Klinik pratama adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar, ya, hanya medis dasar sesuai dengan kompetensi dokter umum atau dokter gigi. Sama ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, Kalau utama adalah menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik. Ya, bedanya ini ada spesialistiknya atau pelayanan medis dasar dan spesialistik gitu ya. Jadi bisa spesialistik atau dasar dan spesialis gitu nih. Klinik utama itu menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sama dengan klinik pratama. Cuman bedanya kalau pratama itu hanya pelayanan medik dasar, kalau utama medik dasar dan spesialistik gitu nih. Nah, ini tadi yang kita bahas di masing-masing itu. Ada babnya ada 3, standarnya ada 22, elemen penilaiannya ada 104. Gitu, nggih. Tata kelola klinik itu ada 19 nanti elemennya. Yang dinilai ada 19, mutu dan keselamatan pasien ada 18, yang paling banyak memang di penyelenggaraan kesehatan perorangan ya, Bu. 67. Karena ini memang rohnya dari klinik ya, berbeda dengan puskesmas. Puskesmas itu rohnya ada di bab 1, bab 2 dan bab 4 ya. Kalau klinik ini ada di bab 3 gitu. Di penyelenggaraan kesehatan perorangan. Apa itu tata kelola klinik? Kan karena kita membahas tata kelola klinik, nanti kita lihat bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana tata kelola sumber daya manusianya, apakah sudah terpenuhi semuanya sesuai dengan peraturan, kemudian bagaimana peningkatan kompetensinya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan fasilitas dan keselamatannya serta tata kelola kerjasama yang dilakukan oleh klinik. Nah, ini nggih gambarannya. Jadi untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Dalam hal ini, kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan, entah itu direktur atau pemilik, penanggung jawab klinik, dan pemberi layanan yang tertuang dalam tata kelola klinik. Nanti kita akan lihat bagaimana pembagian tugasnya, peran dari direktur atau pemilik, penanggung jawab, dan pemberi layanan seperti dokter, dokter umum, perawatnya seperti apa. Apa itu di dalamnya tata kelola klinik? Ada visi misi klinik. Ini yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada visi misi klinik, ya. Dan ini semua karyawan ataupun direktur, penanggung jawab itu harus memahami apa itu visinya, apa itu misinya, itu sudah paling tidak memahami. Meskipun tidak anu ya Bu, kata per kata ya. Yang penting memahami. Intinya seperti ini gitu. Jadi nggak harus sama dengan yang ditulis, enggak. Jadi nggak sampai apa ya, inti sarinya apa gitu, visinya apa, misinya apa.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana tata kelola dan strukturnya. Misalkan siapa menjadi ketua tim mutu, siapa sebagai penanggung jawab klinik, siapa sebagai penanggung jawab manajemen fasilitas kesehatan, siapa yang sebagai penanggung jawab PPI, itu harus jelas di sini. Jelas. Kemudian uraian tugasnya. Tadi, misalkan dia seorang dokter, di situ ya dokter umum gitu. Apa tugasnya? Apa fungsinya di situ? Ya. Kemudian kalau misalkan dia diberi tugas tambahan sebagai pengelola PPI gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh dokter itu? Selain sebagai dokter umum, juga dia harus bertanggung jawab terkait PPI yang ada di klinik Bu Santi seperti itu. Kemudian tata kelola sumber daya, misalkan ya dengan jumlah pasien 100 ya, dokter itu kan ada perhitungannya nggih Bu nggih. Hmm. Misalkan dengan pasien 100 dokternya harus berapa, dengan jamnya misalkan satu satu pasien melayani misalkan 25 menit atau 20 menit. Nah, itu kan ada perhitungannya. Itu nanti kita lakukan di sini. Apakah memang dengan jumlah pasien segitu pas tidak dengan jumlah tenaga yang ada di klinik tersebut itu di sini. Misalkan kurang ya berarti perlu ada rekrutmen nggih, atau perencanaan tenaga. Kalau kelebihan seperti apa ya nggak apa-apa, tetapi job desk-nya harus jelas gitu. Pembagiannya harus jelas. Misalkan kelebihan dokter umum, misalkan ya harusnya satu, ternyata di sana dua. Nanti dibagi job desk-nya. Pekerjaannya seperti apa, uraian tugasnya seperti apa, itu harus jelas. Biar tidak terjadi bentrokan, Hmm. kesenjangan tugas. Nggih. Jadi biar adil sama-sama tupoksinya sama, beban kerjanya sama. Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan. Kita lihat barang-barang apa inventarisnya seperti apa, baik dari medis, non medis, apakah sudah dipelihara, apakah itu sudah menunjang pekerjaan dari masing-masing tadi itu, sumber daya tadi itu. Misalkan air, ya, apakah sudah menyala, airnya 7 kali 24 jam, listrik, apakah ada genset, punya IPAL, kemudian bagaimana pengolahan sampahnya, siapa yang mengangkut, itu semuanya nanti dibahas di tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah, ini yang pertama, pengorganisasian klinik. Nah, ini ya. Berarti nanti perlu menyusun organisasi yang jelas. Yang pertama apa yang disusun? Visi, misi, dan tujuan kliniknya, ya. Dalam bentuk SK, berarti ya, kebijakan. Ya. Kemudian yang kedua, SK terkait struktur organisasi ya. Struktur organisasi di dalamnya harus ada tugas dan tanggung jawab, wewenangnya dan keterkaitan dengan petugas. Itu. Misalkan dokter umum, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya sampai di mana. Kemudian dia terkait sama misalnya di mana, di lab, di farmasi atau di mana, seperti itu harus jelas di sini. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama, tersedia visi, misi, dan tujuan klinik. Jadi, panjenengan atau Bu Santi dan tim nanti menyusun visi, misi, dan tujuan klinik. Tetapi sebelum menyusun itu kan harus dirapatkan terlebih dahulu, nggih. Nggak tiba-tiba ada visi misi. Nah, itu buktinya untuk merumuskan visi misi itu seperti apa? Bukti rapatnya mana? Itu nanti perlu dimasukkan di sini. Terus kemudian ada visi misi dan tujuan klinik. Nah, visi misi tujuan klinik ini harus disosialisasikan. Caranya apa? Mungkin melalui pertemuan kalau pada karyawan, gitu. Tetapi kalau pada pasien dan pengunjung itu bisa seperti misalkan bikin poster, ya, Oke. bikin leaflet. Leaflet. Tuh, nah itu bisa di sini ya. Itu untuk visi misi. Struktur juga sama. Struktur itu jadi setiap orang itu harus tahu masing-masing tugasnya seperti apa. Siapa sih yang bertanggung jawab sebagai PJ Mutu? Siapa sih yang bertanggung jawab sebagai PJ PBI? Jadi setiap orang itu harus tahu. Meskipun saya tidak terlibat di dalam PPI gitu nggih, tapi kan saya juga tahu misalkan saya tanya berkunjung ke kliniknya Bu Santi. Harusnya misalkan Bu Amanatullah itu harusnya tahu siapa pemegang PJ Mutu. Kalau saya misalnya tanya, siapa pemegang PJ Mutu di klinik ini?
Nah, meskipun saya tanyanya ke satpam atau ke siapa, itu harusnya sudah tahu. Oh, kalau Ya. mau menemui PJ Mutu ke sini, ke si A, si B itu. Jadi harus tahu semua. Oh, kalau direkturnya misalkan ke Bu Santi, ke PJ-nya ke Bu Santi seperti itu, harus tahu. Jangan sampai ada yang bilang, kurang tahu nggak Pak yang mengelola PJ Mutunya. Nah, itu. Jadi harus tahu semua. Oh, kalau mau ketemu ini ke sini, kalau mau ketemu ini ke sini gitu. Kemudian uraian tugasnya itu juga harus dipahami, terutama yang punya tugas ya itu terkait tanggung jawab dan wewenangnya. Kalau itu semua terpenuhi ya Bu, dokumennya itu mendapatkan nilai 10. Nggih. Jadi 10 ini misalkan nih tersedia visi misi dan tujuan. Terdapat penetapan visi misi. Berarti ini SK ya. SK-nya kalau misalkan panjenengan bisa menyebutkan atau bisa menunjukkan dan bisa menunjukkan bukti sebelum misalkan kan nggak mungkin visi misi langsung tiba-tiba jadi gitu nggih. Kan ada prosesnya. Nah, itu misalkan panjenengan menunjukkan bisa menunjukkan prosesnya itu mendapatkan nilai 10. Ya, prosesnya, bagaimana penyusunannya, rapatnya kapan untuk penyusunannya, itu harus jelas di sini. Kemudian struktur, panjenengan ada struktur ya, sudah ada struktur, sudah terketik, tapi tidak disampaikan ke karyawan ataupun ke pasien atau ke pengunjung. Itu nanti bisa jadi 5, Bu. Karena apa? Karena itu penting, panjenengan sudah nyusun struktur, tapi tidak disampaikan. Itu sama dengan panjenengan itu masih punya niat tapi belum dilaksanakan gitu. Jadi harus disosialisasikan. Oh ini loh PJ kliniknya ini si Bu Santi misalkan. Jadi kalau ada pengunjung yang tanya siapa menemui siapa itu jelas di sini. Sampai ke uraian tugasnya. Jadi ini saling berkaitan ya. Kalau misalkan ini masih kurang lengkap, otomatis yang bawah juga kurang lengkap. Nah, Oke, nanti bersama-sama Bu ini. Kemudian yang kedua, tata kelola sumber daya manusia, ya, tata kelola sumber daya manusia. Apa itu? Kita lihat nanti dari perencanaannya, rekrutmennya seperti apa, nggih, pemetaannya, evaluasinya, pengembangan sumber daya manusia atau peningkatan kompetensi. Kita lihat jumlahnya, jenis dan kompetensinya sesuai nggak dengan jumlah pasien yang di situ. Kita hitung nanti kebutuhan dan jenis layanan yang diberikan klinik, gitu, nggih, dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang penting ya, Bu. Penanggung jawab klinik harus dokter, dokter spesialis, atau dokter gigi. Penanggung jawab klinik utama adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan atau dokter gigi spesialis. Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap menjadi pemberi layanan. Gitu nggih. Kemudian penanggung jawab hanya dapat menjadi satu penanggung jawab klinik. Jadi nggak boleh ke penanggung jawab klinik lain, cuma satu. oh, satu tempat. Satu tempat saja, nggih, Bu. Ya. Kemudian ada file kepegawaian yang perlu dilengkapi, nggih. Di situ masing-masing karyawan apa isinya? Isinya ijazah ya. Kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kemudian STR, SIP, kemudian tadi tugasnya apa, kemudian mungkin ada penilaian kinerja ya dari klinik, sama mungkin punya kompetensi apa, misalkan dia punya BCLS, ACLS, PPGD, itu semuanya dimasukkan Dilengkapi, dalam file masukkan di kepegawaian. file pegawai. Dan jangan lupa diupdate ya, setiap bulan diupdate. Ya siapa tahu misalkan bulan ini itu ada pelatihan PPI Kayak, ya, jadi sertifikatnya dimasukkan terus gitu. Jadi nggak stagnan data itu, kan mesti berubah-berubah nih. Mungkin ada peningkatan kompetensi, ada penilaian kinerja, itu monggo dimasukkan ke masing-masing file kepegawaian di sana. Kemudian elemennya apa sih yang dinilai? Nah, ini yang pertama pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga. Pas nggak sih jumlahnya dokternya di sana dengan pasien yang tadi saya jelaskan tadi? Kalau misalkan pas ya nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa. Nah, kalau kurang apa? Berarti panjenengan perlu rekrutmen kalau kurang, ya, tidak sesuai. Misalkan ya, misalkan ini panjenengan di sana butuh yang namanya D3 rekam medis gitu ya.
Nah, kemudian di sana tidak ada, kebetulan masih belum ada. Pada waktu panjenengan melakukan rekrutmen nggak ada, adanya cuman D3 komunikasi misalkan ya, komunikasi atau D3 apa, tapi bukan rekam medis. Nah, itu panjenengan akhirnya kan karena nggak ada, panjenengan rekrutmen aja ya diterima. Kemudian untuk apa ya, menjajarkan ya, menselaraskan dengan tadi kebutuhan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan, panjenengan bisa melakukan peningkatan kompetensi. Kompetensinya tetapi ya bukan bukan dari segi pendidikan ya. Jadi kalau ini pemenuhan kebutuhan itu ada dua. Bisa misalkan dia sesuai dengan pendidikannya atau tadi tidak sesuai dengan pendidikannya, tetapi bisa melalui peningkatan kompetensi. Ya, misalkan dia bukan D3 rekam medis, tetapi sama klinik dilakukan pelatihan, Berarti dilatih di rumah sakit atau ke mana gitu ya, dalam hal rekam medis, kemudian mereka punya sertifikatnya itu boleh. Tapi itu belum termasuk pendidikannya gitu nggih Bu. Nggih. oh, ya, Pak, minta maaf Pak. Oh enggak apa. Kebetulan Monggo Pak, monggo. kebetulan ini tenaga-tenaga yang Mm, kami rekrut di sini tuh Pak, mm. alhamdulillah itu semua teman-teman dari rumah sakit itu semua. Nah, itu makanya Bu. Ya enggak apa-apa, Gitu ya. alhamdulillah itu berarti. Alhamdulillah jadi Heeh, artinya mereka maksudnya sudah paham toh Pak. Ini heeh, sudah sesuai, berarti ya sesuai kompetensi sama sesuai kompetensinya dengan masih pendidikan ya. pendidikan. Ya. Jadi itu alhamdulillah. Kemudian Dan file senior kepegawaian. seniornya Bapak. Wah, ini hebat sudah Senior berarti. seniornya. Ya, oke. Iya, Bagus untuk Ibu. mudah-mudahan. Tinggal nanti melengkapi file kepegawaiannya aja ya ini ya. Ya. Sama evaluasi yang dilakukan setiap 1 tahun. Bisa 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Gitu nggih. Nah, apa penilaiannya ini? Terdapat dokumen perencanaan kebutuhan tenaga. Jadi dilihat nanti kompetensinya, pendidikannya. Kalau ini sudah ada nilainya 10. Kemudian nanti dilakukan wawancara kepada pimpinan. Apakah apa misalkan tadi sesuai enggak? Misalkan tadi ya di rekam medis harus D3 rekam medis. Apakah benar di situ sudah sesuai? Jadi nanti menjelaskan pimpinan klinik atau PJ kliniknya bahwasanya tenaga yang di sini sudah sesuai semuanya, baik dari pendidikan maupun kompetensi gitu. Kemudian ada dokumen file kepegawaian. Jadi nanti diupdate ya Bu, mulai dari ijazah mungkin mungkin dia sudah misalkan dari awalnya D3, kemudian di DS1 itu diupdate di situ. Mungkin ada Mulai penilaian dari kinerja, kompetensi gitu. ijazah D3-nya juga, Pak. Iya, benar. Sampai Hmm. SIP, STR. Ya. Misalkan dia masih, misalkan ya Bu ya, setahun ini masa berlakunya habis gitu ya. Masa berlakunya habis, kemudian panjenengan butuh untuk akreditasi gitu ya. Panjenengan Oh, minta aja ke mana bagian, misalkan kalau STR kan ada ya di Dinkes yang mengurusi ya, STR. ya, bagian ketenaga kerjaan di Nah, Dinkes. nanti itu Ah, minta surat bukti bahwasanya sudah mengurus, tapi masih ya. belum terbit. Gitu. Nah, Itu jadi kalau boleh. kita di sini, Pak, minta maaf ya, Pak, saya Hmm, potong. hmm. Nah, kalau kita di sini tuh minta rekomendasi dari Dinas Kesehatan, baru kita teruskan ke PTSP satu pintu. Iya, Jadi benar. perizinan itu satu pintu di PTSP. Ya, toh, Benar. Pak? Nah, surat itu yang dipegang nanti Bu sambil mengurus kelengkapannya. Itu nggak apa-apa. Bisa dimasukkan di sini. Iya. Dan dokumen penilaian kinerja jangan lupa dimasukkan. Oke. Kemudian yang ini standar 1.3 atau TKK Pak, 3. Pak, minta maaf, Pak. Monggo, monggo Minta Bu. maaf. Nggak apa-apa, nggak Ini, apa-apa. Apa apa Bu? namanya? Pak, masih banyak apa ini Bang materinya? Saya sholat dulu, Pak, asar, jam 4. Oke, Nggak siap, apa-apa? monggo. Nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa, Pak, ya. monggo. Tinggal kita stop dulu ya. Iya, iya, ya, Pak, Oke, ya. siap-siap. Oke, Ya, siap. unmute saja dulu. Oke. Sebentar, Pak, ya. Oke, siap-siap, Sholatnya. Bu. Monggo, monggo. Oke.
Waalaikumsalam dokter. Waalaikumsalam. Aduh, aduh, tangi turu tau. Waduh, kok tang. Ya Allah, rambutnya. Tidak sampai lagi. Walah. Se. Saya Mm. ngambil laptop. Oke, oke, oke. Sekarang ya? Iya, ini Langsung breakout room apa? enggak, nanti panjenengan tak kenal no dhisik, kan belum kenal. Mau breakout room. Ya, nanti aku nanti akan bimbingan lagi hari-hari Minggu. Jenengan nanti janjian wis ya. Ini dengan siapa aja? Klinik di Papua Selatan. Oh, ini klinik Papua Selatan. Klinik. Nanti panjenengan nanti janjian sendiri ya jadwalnya ya. Oh iya. Kliniknya. Ini aku sih menjelaskan bab 1 sama tadi apa? Peraturan-peraturannya sih ya. Oh iya. Perkenalan aja dulu berarti ya. Iya. Saya bab 3 nanti ada waktu sendiri gitu. Iya, maksudnya gitu. Dokter, jenengan sapa? Sapa sih lari sini. Sapa lek ngarane? Aduh, sapa to jeneng kok lali aku sih. Kakean Marfa wis tuntas sih. Tuntas aku wis. Oh, Marfa tuntas. Loh, aku mari maksudnya mereka tinggal apa dikunjungi kan. Gugur apa ini? Tinggal dikunjungi kan kalau Maharfa, tapi lek sing apa iku jenenge lek ngaran satunya itu apa? Sing Sidoarjo iku lho apa kuwi? LBC. Nah, LBC iku sik aku belum sama sekali, belum bedah dokumen, sik minggu depan. Semangatnya memang banteran Maharfa. Iya Maharfa cepet Maharfa sampai aku ya Allah Maharfa kok cepetan wis jadian dokumen nih apik rapi pisan itu. Terus mari ngono iku terus Maharfa LBC sijine apa meneh? Lali aku. Oh wis deh. Puskesmas tarik tak undur dulu minggu. Soalnya aku ono rapat sama Budin iku Istua. Tarik terus timbangannya wono kasihan. Loh, tarik iku wis mari tak koreksi cuman aku gak iso Zoom besok karena sama Budin gak oleh buka dampingan jam segitu. Tarik itu cepet. Iya cepet kok sapa kapuse yo sing kapuse ditunggoni maksudnya. Iya ditunggoni mek ditunggoni. Terus lek ndak ditunggoni ta dokter? Sapa? Wonokasian iku Wonokerto ditunggoni tapi apa ya mungkin lebih galak sing tarik iku ya. Iya lebih galak sing tarik iku manjen. Soalnya ngomong ngene jenenge sing pas mari apa aku Zoom iku ya kan ya tak pateni ya suarane ya tak pateni anuku ya mereng jene. Ayo nang direvisi jenenge. Besok bendang mari jenenge. Iki waduh jenengku. Iya dokter tunggu dokter nggak apa-apa wong masih seminggu lagi kok. Enggak apa-apa biar nggak lupa jadi. Oh, ditunggu sampai mari maksudnya berjam-jam nek. Kalau orang kasihan itu 2 jam wis capek wis. Loh, masa dokter 2 jam? Dicuecil aku tadi 3 kali pertemuan. Ya Allah, dicicil sih. Nek tarik kan udah sampai bab 3 bab 5 mari sedino. Oke. Cepat, revisinya cepat. Iya sih, pancen ya. Tergantung kapan. Itu maksudnya sebentar mana tadi dah. Penanda jalur itu maksudnya adalah misalkan ya, panjenengan kan ada tulisannya ruang pemeriksaan, apotek, itu loh Bu, ada tulisan itu. Oh, di atasnya ini toh Pak, di apa itu pintu ya? Iya, terus habis itu misalkan saya mau ke toilet itu ya, saya bisa melihat ke kanan, ke kiri, atau ke lantai 2. Jalur-jalur, panah-panah Pak ya. Iya. Terus kebetulan bangunannya ini kan lurus saja Pak. Iya, tapi kan harus tahu Bu, maksudnya meskipun lurus kan harus tahu. Oh ini ruang ini ruang ini. Terus jangan lupa 500 meter dari jalan itu harus ada tulisan itu. Klinik gitu, Bu. Oh. Iya, di luar. Bahwasanya di sini ada klinik toh. Jadi biar tahu itu. Papan nama toh, Pak. Papan namanya. 500 meter menuju klinik gitu.
itu. Kemudian ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi itu yang tanda ada orang berlari itu Bu, warna hijau. Iya, jalur Itu. evakuasi. Nanti kita lihat bagaimana pemasangannya. Apakah itu terlalu tinggi? Ya, kan nggak boleh terlalu tinggi toh Bu. Itu harus sesuai dengan panjenengan posisi Ibu merangkak tingginya. Paling enggak pada saat merangkak itu terlihat. Itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Rendah. Cara sederhananya Ibu Santi itu merangkak gitu ya, posisi merangkak itu sudah itu tingginya kalau mengukur ya seperti itu gampangannya itu gitu. Nanti apakah itu sudah dipasang, masangnya bener nggak atau justru malah nanti panahnya keliru, malah masuk bukan keluar gitu ya, keluar gedung. Ya, itu. Kemudian ada titik kumpul nanti di luar ya, di mana titik kumpulnya. Kemudian bukti larangan merokok. Nah, bukti larangan merokok ini ada komitmen dari klinik bahwasanya klinik bebas asap rokok. Ya, dipasangnya di mana buktinya? Ada di parkir, ya. Kemudian di pintu masuk, ya, pintu masuk itu. Kemudian di masing-masing unit layanan. Ya, atau sama Stiker. toilet. Ya, stiker Pak ya. Iya, stiker itu Bu. Ya. Kemudian yang terakhir daftar inventaris. Maksudnya itu kan tadi sudah panjenengan menginventaris yang nomor 3 ya. Nah, ini yang dikalibrasi. Jadi kalau tiap nggak itu dikalibrasi nggak usah. di bagian-bagian yang bisa dikalibrasi, yang dicek-cek terus. Iya. Iya toh, Pak? Iya, itu dimasukkan di sini. Iya, ya. Atau kalau punya pelayanan radiologi dimasukkan. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ya. Tuh, kemudian selanjutnya ya Bu, bentar. Itu tadi ini penilaiannya nih. Jadi nanti ada SOP, kemudian ada dokumen bukti itu nanti semuanya harus dipenuhi. Nanti ini saya berikan aja Bu. Ya. Ya, Ya Pak. kemudian Pak ya. Ya, ada tata kelola kerjasama. Ya, kerjasama itu berarti ini klinik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi pelayanan. Yang tadi saya jelaskan ada 2 kontrak kan, kontrak klinis sama kontrak manajemen. Ya, yang tadi manajemen, yang contohnya apa tadi Bu? Yang jenengan jelaskan tadi? Yang apotek. Ya, apotek. Nah, itu ya. Kemudian kontrak klinis, berarti kontrak klinis itu yang tadi limbah B3, sampah domestik, kemudian apalagi mungkin ada sama laundry, ya, atau sama apa gitu. Nanti semuanya di kontrak klinis. Oh, berarti kalau misalnya Pak, minta maaf Pak ya, kalau misalnya pasti kan ini ruangan untuk rawat itunya kan cuma 2 saja. Ya tah, maksudnya rawat inapnya ini 2 saja Pak. Jadi kalau misalnya spraynya ini di laundry di rumah saja, bagaimana itu ceritanya? Nah, itu nanti tanya ke dokter Alfi. Iya, soalnya beda saya cuma terkait kontraknya aja. Oh, begitu ya. Nanti kalau terkait infeksinya nanti tanya ke dokter Alfi nggak apa-apa. Nanti terkait itu, iya. Yang jelas PPI ya, yang PPI. PPI-nya juga masuk ke saya sebenarnya Bu. Cuman kan dalam artian gini, laundry itu kan seharusnya memang kalau panjenengan punya sarana sendiri, terus kemudian punya IPAL, mesin cuci sendiri, tapi kan tidak boleh dialirkan kan harus diolah dulu toh airnya itu. Kan nggak boleh langsung tiba-tiba langsung dibuang ke saluran pembuangan air kan. Nah, harus kalau misalkan Ibu punya IPAL masih nggak apa-apa, tetapi kalau tidak punya saya sarankan untuk melakukan kontrak saja. Kerjasama aja nggak apa-apa. Ini Pak, minta maaf. Kebetulan itu saya punya IPAL kan sebelum kan kita bangun, memang kita sudah siapkan septic tank untuk limbah gigi dengan limbah bersalin. Jadi itu sudah ada septic tanknya memang agak jauh memang. Oh ya enak itu sudah Bu. Iya, jadi itu hari Dinas Kesehatan sama Lingkungan Hidup sudah tinjau ke sana dan alhamdulillah katanya ya sudah, maksudnya sudah bagus Pak, sudah karena jauh dari gedung dengan septic tanknya. Iya benar, harus memang seperti itu. Nah nanti bukti itunya ya Bu, bukti analisis dari bukan analisisnya dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup tadi. Kan ada suratnya atau biasanya dari DLH itu bahwasanya ini sudah memenuhi untuk syarat IPAL gitu ada.
Ada. Nggih, Hmm, itu ada biasanya suratnya, Bu. Itu minta aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu. Iya. ya, Nggih. Itu tinggal minta aja nanti. iya, Nah, bahwasanya itu memang layak untuk dijadikan IPAL gitu. Itu ada. iya, Lanjut nih Bu. Nah ini jadi nanti kontrak klinis berarti ini ya dengan individu medis dengan fakta integritas ya. Atau mungkin sama puskesmas ya. iya. Puskesmas bisa. Ataupun sama rumah sakit ya. Rumah sakit itu mungkin rujukan ya. Mengenai Hmm. rujukan dan lain sebagainya. Kalau kontrak manajemen ya tadi itu sama. Terkait dengan pelayanan-pelayanan seperti misalkan alkes ya pengadaan alat kesehatan, kemudian tadi dengan apoteker dan lain sebagainya ya itu. Jadi dievaluasi Bu itu Bu dokumen kontraknya paling tidak 1 tahun 1 kali aja nggak apa-apa. Ya, Apakah nanti adakah yang dilanggar? Misalnya bukan dilanggar, misalkan terkait B3 itu ya ngangkutnya 1 bulan 1 kali dengan biaya per kilo misalkan 25.000. Ya, hmm. itu misalkan ya tanpa pajak, misalkan tanpa pajak. Nah, ternyata pada saat panjenengan diminta untuk membayar sama pihak ketiganya, ternyata mereka itu motongnya sama pajak, ya. Terus kemudian harganya berbeda, itu bisa dilakukan evaluasi, dikomunikasikan. Kenapa tidak sama dengan dokumen kontrak? Itu bisa panjenengan lakukan evaluasi. Kalau misalkan panjenengan sudah bisa melakukan misalkan ya ada jalan keluarnya itu tidak apa-apa. Itu nanti menjadi RTL-nya Bu Santi nggih. Misalkan oh iya kemarin mungkin ada kesalahpahaman itu nggak apa-apa panjenengan ditulis aja. Tadi nanti di kedepannya untuk penulisan di dokumen kontrak berarti harus lebih terperinci lagi gitu Bu. Ya mungkin kemarin lupa kalau tidak memasukkan plus pajak. Ternyata pada saat ngeklaim ya disuruh membayar itu ya itu malah ditambah pajak. Nah, itu juga salah satu anu ketidaksepakatan dengan dokumen kontrak itu juga bisa nanti dijadikan evaluasi, Bu. Atau misalkan tadi eh, sampah domestiknya harusnya Domestik. diangkut 1 bulan 1 kali, ternyata dia cuma ngangkutnya 1 bulan 2 kali. Nah, itu monggo panjenengan bisa lakukan evaluasi seperti itu. Maksudnya seperti itu di sini. Jadi ini nggih ada dokumen kontrak, indikatornya apa yang nanti dilakukan kerjasamanya ya. Indikatornya tadi misalkan harus 25.000 per kilo, setiap berapa kali ngangkutnya itu harus jelas, kemudian dimonitoring dan dievaluasi bagaimana apakah nanti bisa dilanjutkan kontraknya atau diputus gitu ya dengan berbagai tadi misalkan oh ternyata banyak sekali penyimpangan nggak sesuai dengan dokumen kontrak itu Sesuai bisa putus putus. kontraknya nggak apa-apa yang penting punya dasar untuk melakukan itu atau mungkin nanti bisa pihak ketiganya melakukan perbaikan nggak apa-apa monggo gitu nggih diperbaiki gitu nggih ini Ya, penilaiannya gitu nggih nanti yang penting adalah ini ada dokumen kontrak semuanya lengkap dapat 10 ya itu paling enggak di list nanti ya Bu ya di list apa saja atau isi diidentifikasi apa data, saja dokumen kontrak checklist. di checklist. Ya, Kemudian indikatornya apa di situ yang dinilai. Kemudian dimonitoring dan dievaluasi. Itu nggih Bu. Mungkin ada yang tanyakan Bu dari bab 1. Jadi nanti bab 2-nya hari Minggu gitu. hari Minggu ya Pak. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan Bu. Kayaknya sudah 1 kali tadi Pak. Heeh. Jadi nggak apa-apa nanti sambil Ya, berjalannya waktu kita nanti diskusi bareng ya Bu ya. Nggak apa-apa. ya, Sambil berdiskusi jadi kita saling apa ya mengingatkan juga panjenengan mungkin saya mungkin ada yang lupa yang belum dijelaskan nanti bisa panjenengan minta ke saya atau sama Dokter Alfi gitu nggih. Untuk ya, nomornya bisa dicatat ya Bu nomor saya. iya ya Pak. Iya, bisa nanti saya bikinkan grup supaya kita untuk komunikasinya lebih baik gitu nggih. Iya. 082 231 82 231 632 632 224. 224. Oke. 82 231 632 224. Oke, ya benar Bu. Jadi komunikasi tetap lanjut di WA ya atau nanti WA. di grup ya. Nanti panjenengan Ya. misalkan data apa yang perlu misalkan
kurang paham materi ini nanti saya berikan materinya gitu nggih. Jadi tetap komunikasi gitu nggih. Tetap Iya. semangat, tetap Ibu berproses dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini tadi sampai sore ini sampai malam ya, mungkin malam di sana ya, itu dapat Udah bermanfaat bagi jam, kita semuanya. Jam ya, berapa? Hampir jam 5 udah ya. jam 5. Iya. Iya, itu nggih. Terima kasih semuanya. Makasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga sampai akhir nanti kita tetap semangat menjalani ibadah puasa dan lancar nggih Bu untuk penilaian akreditasinya. Akreditasi. Nggih. Nggih, terima kasih Doakan atas Pak ya perhatiannya nggih. lancar. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin pamit nggih Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.